Pertumbuhan odot kita sudah mulai di atas tanah. Artinya odot kita ini sudah mulai kekurangan media untuk tumbuh. Jadi akan kita ambil lagi tanah dari yang sebelah sini, lalu kita naikkan. Setelah itu kita gemburkan tanahnya terlebih dahulu, ditaburkan pupuk urea, baru kita timbun lagi atau pendakian tanahnya. Ya, selamat sore dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini kita arit yang di pinggir rumah. Kita perlihatkan sekilas ya, karena hari sudah mulai sore. Ya, karena saya baru balik dari vaksin ayam petelur. Kalau ada waktu sore dan harinya cerah, kita usahakan arit odot. Takutnya sekarang ini musim penghujan, besoknya kalau kita ada waktu atau harinya cerah atau hujan, takutnya itu rumput odot kita ini tidak bisa disimpan karena terlalu basah. Dan juga kandungan dari rumput odot ini juga banyak airnya. Takutnya kita stok rumput odot ini untuk 3 hari. Ya, mungkin ini kita akan hitung nanti berapa panjangnya. Terlebih dahulu kita burukan untuk aritnya ya. Ya, ini usianya 33 hari seperti yang biasa. Selanjutnya kita akan pindah ke lahan yang 2 baris yang panjang itu. Terlebih dahulu kita perlihatkan sekilas dari rumput odot kita ini. Ini dia bentuknya ya. Yang kita tanam itu pinggir rumah sekali, ini bisa dilihat ya berapa jaraknya dari tempat jatuhnya air dari atap. Bisa dilihat kerapatannya. Ya, bagi yang telah mencoba silakan disebutkan hasilnya. 1 baris isi 7 atau 1 baris isi 5 ataupun isi 4 juga tidak masalah. Atau yang sudah mencobakan langsung sistem 1 baris isi 7, bagaimana hasilnya lur? Akan kita perlihatkan nanti kelanjutannya. Terlebih dahulu kita arit lagi ya, karena waktu kita mepet sebelum maghrib ini. Ya lor, selesai sudah kita arit rumput odotnya. Inilah dia bentuknya ya. Untuk sekarang kita biarkan acak-acak seperti ini dulu. Dan ini sampah-sampah daun keringnya bisa dilihat. Ada juga sedikit. Dan yang paling kita soroti adalah pangkal tunasnya. Ini dia yang kita potong tadi pas ketika arit ya. Sampai yang di sana ya, karena sekarang sudah maghrib, bisa dilihat lampu sudah mulai hidup. Kita ngarit di sini cuma butuh waktu 15 menit sepanjang ini. Bisa dilihat, akan kita perlihatkan hasilnya. Ini dia 1 becak. Jadi akan kita lanjutkan lagi, bawa ke kandang. Ini dia ya isinya. Jadi akan kita lanjutkan lagi ke kandang dan kita bongkar. Mungkin ini habis mandi, nanti akan kita pindahkan sedikit-sedikit, kita bongkar dari becak. Ya lor, itulah akan kita lanjutkan nanti di bagian kandang ya. Untuk yang di sini bisa dilihat hasilnya sampai yang di sana. Panjang ini cuma butuh waktu 15 menit. Yang bikin lama ini saya buat kontennya karena terlalu banyak bicara juga. Nanti bisa nampak lah, kalau tidak direkam mungkin itu bisa tembus di bawah 15 menit. Tadi saya hitung waktu mulai dari yang pangkal di sini sampai yang di sana. Dan hari sudah hampir maghrib, jadi kita gaskan lagi ke rumah. Kita dipacu dengan waktu maghrib, sebelum gelap ini harus selesai. Ya lor, kita lanjutkan ya topik pembahasan kita. Kali ini akan kita lakukan pendakian tanah lagi atau uruk itu. Tujuan kita melakukan uruk bisa ditengok ya lor. Kenapa harus kita lakukan, bisa dilihat. Pertumbuhan odot kita sudah mulai di atas tanah. Artinya odot kita ini sudah mulai kekurangan media untuk tumbuh. Jadi akan kita ambil lagi tanah dari yang sebelah sini, lalu kita naikkan.
Nah, setelah itu kita gemburkan tanahnya terlebih dahulu, ditaburkan pupuk urea, baru kita timbun lagi atau pendakian tanahnya. Nah, jadi akan kita lanjutkan. Kenapa kita perlu lakukan pendakian itu bisa dilihat ya dari tampilannya. Dimana yang jarang semakin jarang ya lur tumbuhnya. Jadi tidak bentuk barisan lagi, jadi akan kita buatkan barisan. Ini untuk mengatur pelebaran dari rumput odot supaya tidak terjadi seperti yang di pinggir kolam ikan itu. Di tengahnya kosong, namun di pinggirnya ada tunas-tunas baru. Nah, jadi kita lakukan seperti ini lagi, pendakian tanah kembali. Dilakukan paling cepat itu 1 kali 4 kali panen, atau paling lambatnya 1 kali 6 bulan lah, itu yang idealnya. Berarti telah kita panen sebanyak 6 kali baru kita lakukan pendakian tanah, itu yang paling lambat ya. Nah, di sini pas 6 kali panen baru kita lakukan pendakian lagi. Ya lor, kita gaskan lagi. Ya lor, akan kita berikan pupuk urea ya. Sebelum kita timbun, kita isi dulu dengan pupuk urea supaya pertumbuhannya lebih jos lagi untuk kedepannya dan juga lebih banyak ya. Ya, dengan pemberian ureanya, urea yang ini yang warna merah. Ya, pemberiannya cukup 4 genggam lah. Tadi saya coba takar-takarkan, mungkin hanya segini. Sebanyak genggaman kita yang ini. Ya, kita lanjutkan lagi pendakian tanahnya. Ya, tujuannya supaya itu mengasih media tumbuh untuk tunas-tunas baru dari rumput odot. Dan hasilnya nanti juga membuat batangnya lebih besar. Ya lor, kita gaskan lagi untuk pendakian tanahnya. Usahakan tanahnya itu halus ya, tidak berbongkah-bongkah besar. Usahakan halus.
Ya lor, selesai sudah kita lakukan pendakian tanah atau uruknya ya. Pembedengan juga itu juga yang kita sebut biasanya. Nanti lihatlah perkembangan dari rumput odot kita untuk 3 minggu ke depannya. Ini kita mulai hitung dari usia 1 hari. Ya, karena kemarin kita ngaritnya sore. Jadi akan kita jelaskan lagi guna tanah yang kita dakikan ini. Yang pertama itu untuk media tumbuhnya lagi dari tunas-tunas yang baru. Karena rumput odot semakin lama tumbuhnya itu tidak ke bawah seperti anak pisang, namun ke atas. Tidak perlu tanah lagi. Kalau sudah demikian, otomatis batangnya itu akan kecil-kecil dan juga tidak puaslah kita ngaritnya. Dan satu lagi untuk ini, setelah kita lakukan pendakian tanah ini, panennya pun jadi lebih mudah karena kita nanamnya itu atau menaburkan tanah di atasnya itu secara merata. Ya, memang istilahnya memang seperti bedengan untuk cabai karena ini rata ya. Jadi panennya nanti lebih mudah dan juga lebih cepat. Dan juga ini bertujuan untuk menghambat pelebaran dari rumpun ini supaya tidak seperti rumpun yang di kolam itu. Karena semakin lama dia semakin ke sini, otomatis yang di tengah itu tinggal sedikit-sedikit untuk lepas-lepas tanya saja ya nampaknya. Jadi itulah dia beberapa keunggulan saat kalau kita tanam dalam bentuk bedengan. Yang pertama itu kerapatannya dapat kita atur, pertumbuhannya juga teratur. Ya pokoknya mudah lah, lebih mudah odot yang bentuk barisan seperti ini. Meskipun dibandingkan dengan yang lapangan seperti sawah, ya bukan ditanam di sawah namun bentuknya seperti sawah atau padang rumput, itu lebih susah untuk kita mengontrolnya, atau apalagi di tengah itu. Kalau kita bedengkan seperti ini, kita bisa melihat odot kita itu diserang tikus atau tidak. Kalau tidak kita bedengkan atau seperti sawah itu, tikus itu bersarangnya itu di antar bedengan ini atau di dalam dari tunas-tunas odot kita yang tumbuhnya semakin ke atas. Karena nanti akan seperti gundukan-gundukan. Jadi itulah dia. Nanti tikusnya akan bersarang di situ. Akan kita perlihatkan contoh realnya nanti di lahan yang panjang. Ya lor, untuk hari ini selesai sudah penjelasan kita pemupukan dan pendakian tanah atau uruk ya, dengan bahan urea seperti ini saja. Ini urea yang murah. Kalau yang bagus itu urea mutiara yang warna putih, namun harganya kan juga termasuk mahal ya. Lor, untuk sekian untuk hari ini.